Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Betompar dimanapun Anda. Kita pada video kali ini lagi santai menikmati suasana siang hari sambil ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal yang ada di Desa Batu Ampar. Dan Desa Batu Ampar masuk sebagai kandidat Desa Pangan Aman tahun 2021. Nah, ini kebetulan kita sudah bersama Pak Kepala Desa, Pak Herwan Iskandar, Kepala Desa Batu Ampar, juga ditemani Bang Haji Asmuni, yang juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal tentunya seputar Desa Batu Ampar yang masuk nominasi sebagai Desa Aman Pangan. Apa yang dimaksud dengan Desa Pangan Aman? Mungkin silakan Pak Kades dijelaskan terlebih dahulu nih. Desa Aman Pangan ini seperti apa? Terkait dengan Desa Aman Pangan, yang dimaksudkan adalah desa dalam hal melakukan produksi pengelolaan terhadap pangan itu harus berbasis aman dahulu, aman untuk dikonsumsi, aman kemudian untuk dijual kepada orang lain, alias memang pangan yang ada di Desa Batu Ampar itu adalah pangan yang layak pangan, aman untuk kesehatan manusia. Nah, itu pada prinsipnya yang ingin dibangun. Artinya mulai dari proses pembuatannya harus bersih, kemudian pengelolaannya, memasaknya, dan semuanya itu harus memenuhi standar kelayakan bersih. Nah, sehingga itu nanti akan aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, kira-kira begitu tuh. Oke. Jadi aman ini apakah diperuntukkan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum? Iya. Atau makanan yang memang ada spesifikasinya? Yes, pada prinsipnya semua makanan. Ya, artinya lebih kepada soal perilaku, perilaku hidup sehat. Nah, itu sebenarnya itu yang ingin dibangun itu kan. Ya, salah satu indikator dari hidup sehat itu ya pangannya harus aman, harus sehat. Ya, gitu. Contoh ketika kita misalnya di sini kan ada makanan ringan ya, makanan ringan seperti ini, ada peyek dan kopi. Nah, amannya di mana ini Pak Kades? Ya, aman artinya ketika mengambil bahannya itu ya harus dicuci dulu sebelum dimasak. Kemudian tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian tempat memasaknya juga harus bersih. Nah, saya pikir itu yang menjadi standarnya. Iya, artinya kan tidak menggunakan zat-zat yang zat-zat berbahaya, zat kimia. Misalnya saja formalin, borak misalnya kan untuk mengawetkan makanan, itu tidak boleh. Jadi kita ini kan dimasukkan sebagai kandidat desa yang aman pangan ya? Iya, aman pangan ya. Insya Allah kita mewakili Provinsi Bengkulu sebagai salah satu kandidat dalam lomba nasional Desa Aman Pangan secara nasional. Itu diselenggarakan oleh instansi mana? Badan POM. BPOM. Ya, BPOM Provinsi Bengkulu. Dan kebetulan memang BPOM itu pada tahun 2020 memang melakukan kegiatan intervensi ke Desa Batu Ampar untuk terkait dengan pengelolaan Desa Aman Pangan. Itu. Sejauh ini memang produk-produk ini memang dari awal memang dirancang memang lebih ke alami ya. Iya. Jadi sejauh walaupun tidak ada semacam lomba dan segala macam lah ya, kita tetap memang memproduksi yang memang alami kan? Alami, artinya kita memang mendorong masyarakat Desa Batu Ampar itu untuk membiasakan diri ya, atau berperilaku dengan makanan-makanan yang sehat, sehat dan aman, tentunya begitu. Ya, artinya misalnya terlepas ada lomba atau tidak ada lomba, misalnya kan terlepas ada kegiatan atau tidak ada kegiatan, ya kita berharap bahwa memang Desa Batu Ampar ini ya memang harus berpikir bahwasanya
kalau misalnya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya itu, jangankan untuk orang lain, untuk kita sendiri pun ya sangat berbahaya kan begitu. Artinya Apalagi kan, kalau misalnya ini produk-produk kan diperjualbelikan. Ya, makanya karena diperjualbelikan kan. Jadi sahabat Desa Batu Ampar, kita sekalian untuk memberitahu bahwa Desa Batu Ampar itu sudah memiliki beberapa produk yang memang sudah diproduksi, yang ini tanpa bahan pengawet yang dibuat secara alami. Ada yang namanya peyek daun kopi. Ini terbuat dari pastinya daun kopi ya. Bahan baku utamanya itu daun kopi yang diolah menjadi peyek, ya kan? Iya. Nah, ini ada stik uji. Bahan bakunya dari uji itu combrang. Ini dari rebung bambu muda. Jadi ada juga kopi. Nah, ini kopi juga produk dari Desa Batu Ampar. Kopi Gula aren. Gula aren pun ada, ya. Itu gula aren. Dan kita juga lagi bersiap-siap mau memproduksi gula semut juga. Lagi persiapan. Jadi mudah-mudahan nanti produk-produk ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas, karena memang selain memang tidak menggunakan bahan pengawet, juga harganya relatif murah. Gitu. Kira-kira apa yang lagi ingin disampaikan nih Pak Haris berkaitan dengan produk ini? Kalau berkaitan dengan produk ini, saya pikir begini. Pertama, bahwa di dasar bahwa produk-produk ini muncul adalah bagian dari bagaimana kita mendorong pemberdayaan masyarakat. Ya, karena kalau terkait dengan produk yang ada di depan mata kita ini lebih kepada perempuan kan gitu. Jadi bagaimana pemberdayaan perempuan. Yang outputnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan penghasilan dari sumber daya yang kita miliki di desa secara lokal. Dan tentunya harapannya ke depan adalah bagaimana bisa mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat dengan apa yang kita miliki ini. Nah, tentu ke depan kita juga memohon dukungan semua pihak, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat tentunya, bagaimana kita bisa bersama-sama. Nah, itu karena saya pikir garis lurusnya jelas, benang merahnya itu. Apapun yang kita lakukan dalam proses pembangunan ini adalah muaranya kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau Bang Haji nih sebagai katakanlah tamu yang kita hadirkan, bagaimana Anda melihat Desa Batu Ampar dengan potensi-potensi yang dimilikinya, melihat produk-produk yang sudah cukup, kalau kita lihat cukup bisa dipasarkan lah ya di pasaran. Ini gimana nih kira-kira Anda melihat mungkin prospeknya mungkin? Secara pribadi seluruh produk baik itu snack, makanan ringan, kopi ataupun produk gula itu sudah tercicipi, alhamdulillah. Sudah ya. Gimana gitu kira-kira rasanya atau apa? Khususnya kalau untuk yang dikonsumsi langsung kayak keripik-keripik, efek sampingnya ketagihan. Oh gitu. Ketagihan. Bahkan saudara-saudara kami, kerabat yang di Bengkulu tuh saya promosikan. Ya. Jadi istilahnya kadang adik ipar itu kan dia hobi jualan online. Saya tawarkan, ini ada produk baru dari Desa Batu Ampar. Iya. Kayak daun kopi di Bengkulu belum ada yang dijual bebas gitu. Karena masih terbatas kan. Kalau memang ada kawan-kawan di Bengkulu yang berminat, bisa pesan sama saya, nanti saya sampaikan ke Kades, saya bilang kan gitu. Termasuk gula, ada ipar tuh juga cukup rutin gula. Nah, satu hal di Desa Batu Ampar soal gula ini pengolahannya boleh dikatakan cukup bersih dan tanpa campuran gulanya. Terlihat beda gulanya kan dari fisiknya aja kelihatan betul, gulanya bersih, agak kering gitu. Yang jelas dijamin tidak akan ada campuran-campuran bahan kimia lah. Insya Allah ya. Makanya sangat pantas lah
kalau Desa Batu Ampar sebagai kandidat desa pangan aman. Jadi tidak cuma memikirkan sekedar produksi, tapi memang unsur kesehatannya diprioritaskan. Karena ya balik-balik kita mau jual ke orang ya harus dari diri sendiri juga kan. Kalau kita sudah aman konsumsi, baru kita bisa go public lah kan, misalnya kayak gitu. Tapi bukan cuman ke ini aja, ke saudara-saudara saya promosikan. Saya banyak teman juga, saya kirim WA lah tentang produk-produk kayak keripik-keripik nih kan. Ya, Bahkan ada teman yang di Payang tuh sudah ada rencana boleh dititipkan ke kedai dia di arah Kabawetan katanya kan. Itu sudah saya sampaikan sama Bu Kades, kemungkinan dalam waktu dekat ini mau kita istilahnya bawa keluar juga kan. Ya mudah-mudahan ini produk ini juga bisa keluar daerah ya ke depannya. Amin, amin. Bisa dikonsumsi juga oleh kawan-kawan di luar Pahang kan. Artinya memang ini produk memang terus kita produksi kan Pak Kades ya. Iya. Memang terus dikembangkan. Karena memang ini bahan bakunya kalau di tempat kita emang tidak terbatas ya, artinya Tidak terbatas. sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana kita mengembangkan dan memasarkannya secara lebih luas lagi nantinya ke depan. Mungkin ada yang disampaikan juga kepada sahabat Batu Ampar di luar sana. Ini kira-kira pesan yang ingin disampaikan dari Pak Kades tentang produknya. Ya, pesan kami kepada semua pemirsa Batu Ampar Channel, sahabat Batu Ampar Channel, kita berharap dukungan kepada sahabat-sahabat Batu Ampar Channel, bagaimana Batu Ampar bisa terus melakukan upaya pengembangan terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh desa ke depan kan gitu. Tentu ya harapan kita bagaimana ke depan kita bisa menjadi lebih baik dalam melakukan penataan, pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan. Oke. Baik, terima kasih Pak Kades. Terima kasih Bang Haji. Itu sahabat Batu Ampar Channel dimanapun Anda, obrolan saya dengan Pak Kades dan Bang Haji seputar pangan aman, karena memang Desa Batu Ampar ini menjadi salah satu desa yang dinobatkan atau dijadikan kandidat sebagai salah satu desa yang diikut sertakan dalam lomba Desa Aman Pangan tingkat nasional Pak Kades ya. Ya. Dan mudah-mudahan dan mohon juga doa restunya semuanya, semoga juga langkah yang kita ambil ini juga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan bisa menginspirasi, dan mudah-mudahan juga kerja yang sudah kita lakukan ini juga bisa memberikan semacam motivasi lebih kepada warga Desa Batu Ampar agar tetap bisa memanfaatkan alam sekitarnya untuk membuat bahan atau makanan-makanan yang memang bisa dikonsumsi, tentu dengan konsep tetap aman tanpa menggunakan bahan pengawet. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.